Bayangkan jika setiap sendok seblak yang kamu makan ternyata mengandung air liur setan. Inilah kisah nyata yang menghantui Bandung dan akan membuatmu berpikir 2 kali sebelum membeli makanan di pinggir jalan. Ini adalah seblak air liur setan. Hujan rintik-rintik menetes di gang sempit kawasan kos mahasiswa di Bandung. Bau wangi rempah dan cabai yang mengepul dari gerobak sederhana milik Bayu, seorang penjual seblak berusia 28 tahun, mengundang banyak pelanggan. Orang-orang rela antre panjang meski hujan mengguyur. Rasanya pedas mantap, bikin ketagihan, katanya. Bayu sendiri tampak santai. Dengan senyum misterius, ia melayani setiap pelanggan yang datang. Tapi, tak ada yang tahu bahwa di balik kepopuleran seblak itu tersimpan sebuah rahasia gelap yang menakutkan. Suatu malam, selepas dagangannya habis, Bayu duduk sendiri di bangku kayu dekat gerobaknya. Ia menatap kuah seblak yang tersisa di kuali. Warna kuah itu sedikit lebih pekat, hampir seperti darah yang kental. Ia mengambil sesendok kuah itu, mendekatkannya ke hidung, dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Ki," gumamnya pelan. Tak jauh dari sana, di sebuah rumah tua yang gelap, tinggal seorang dukun bernama Ki Wirya. Dialah orang yang memperkenalkan Bayu pada kekuatan gelap. Konon, air liur pocong merah yang ia peroleh dari Ki Wirya adalah kunci rahasia kesuksesan Bayu. Malam itu, Bayu mengunjungi rumah Ki Wirya untuk mengambil persediaan baru. Suasana rumah itu menyeramkan, hanya diterangi lampu minyak kecil. Bau anyir memenuhi hidung. Ki Wirya menyambutnya dengan mata tajam. Di tangannya tergenggam botol kaca kecil berisi cairan merah kental. "Ini air liur pocong merah. Jangan pernah berhenti memakainya kalau kau ingin terus laris," kata Ki Wirya. Nadanya tegas. Bayu mengangguk. Ia tahu resikonya, tetapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. "Aku tahu, Ki. Aku hanya ingin tetap ramai," jawab Bayu. Ki Wirya tersenyum. "Tapi ingat, setiap tetes liur ini adalah janji. Pocong merah tidak suka jika janjinya dilanggar." Seketika itu, Bayu merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Ia buru-buru mengambil botol itu dan meninggalkan rumah Ki Wirya. Keesokan harinya, dagangan Bayu kembali laris manis. Pembeli berjubel, memesan mangkuk demi mangkuk. Bau harum seblaknya menusuk hidung, membuat siapa saja yang lewat tak kuasa menolak. Tapi di antara para pembeli, ada seorang wanita bernama Laras. Laras adalah mahasiswi semester akhir yang tinggal di kos dekat lapak Bayu. Sejak pertama kali membeli seblak itu, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Bukan cuma karena rasanya yang terlalu enak, tapi juga karena setelah memakannya, kepalanya terasa berdenyut, seperti ada yang membisikkan sesuatu ke telinganya. Malam itu, Laras terjaga dalam tidurnya. Keringat dingin membasahi lehernya. Dalam mimpinya, ia melihat gerobak Bayu berdiri di tengah kabut tebal. Seorang pocong merah muncul dari balik kuali seblak, meneteskan liur ke dalamnya. Laras terbangun dengan nafas memburu. Ia tahu bahwa ini bukan mimpi biasa. Laras adalah seorang indigo. Sejak kecil, ia bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Dan kini, ia yakin apa yang dilihatnya adalah peringatan. Esok malamnya, Laras mendatangi lapak Bayu. Dengan tatapan penuh selidik, ia memperhatikan setiap gerakan Bayu. Bau amis samar ketiga dari kuali seblak. Ketika Bayu sibuk melayani pelanggan, Laras merapalkan doa pelindung dalam hati. "Ya Allah, lindungi aku dari segala keburukan," bisiknya. Bayu yang merasakan tatapan Laras menoleh. Mata mereka bertemu. Sekilas, Bayu tampak terganggu. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanyanya dengan nada datar. Laras tersenyum tipis.
Hanya melihat-lihat, Mas, jawabnya, meski hatinya berdebar kencang. Malam semakin larut. Laras kembali ke kosnya. Hatinya tak tenang. Ia memutuskan untuk menceritakan hal ini pada teman kosnya, Winda. "Win, aku yakin ada yang salah dengan seblak Bayu itu," kata Laras. Suaranya bergetar. Winda tertawa kecil. "Ah, kamu kebanyakan nonton film horor, Laras. Seblaknya memang enak, itu saja. Tapi aku lihat pocong merah meneteskan liur ke dalam kuahnya. Aku yakin ini bukan halusinasi." Winda hanya menggeleng. Laras tahu ia tak bisa memaksa orang lain percaya. Tapi ia bertekad, ia akan membuktikan bahwa apa yang dilihatnya itu nyata. Sementara itu, Bayu duduk sendirian di rumah kontrakannya yang sempit. Ia mencoba tidur, tapi matanya terus terbuka. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan pelan. "Bayu, Bayu." Ia terlonjak. Suara itu datang dari sudut ruangan gelap. Samar, ia melihat bayangan putih, pocong merah, berdiri menatapnya. Air liurnya menetes deras, jatuh ke lantai seperti darah yang panas. Bayu memejamkan mata rapat-rapat, berharap itu hanya ilusi. Tapi suara itu terus memanggil, menuntut sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Keesokan harinya, warga sekitar mulai bergosip. Tahu enggak? Semalam anak kos depan itu kerasukan setelah makan seblak Bayu, kata seorang ibu. Serius? Jangan-jangan ada yang aneh dengan seblaknya, timpal yang lain. Desas-desus ini membuat Laras semakin yakin bahwa apa yang dilihatnya bukan sekadar mimpi buruk. Di akhir malam, Laras berdiri di depan lapak Bayu. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan aura lapak itu. Dan saat matanya terbuka, ia melihat jelas sesosok pocong merah berdiri di belakang Bayu, menatap tajam ke arahnya. Laras bergidik. Ini bukan hanya bisnis kuliner biasa. Ini adalah perjanjian dengan setan. Malam berganti pagi, tapi suasana hati Laras masih kelam. Pikirannya penuh oleh penglihatan mencekam semalam. Pocong merah berdiri di belakang Bayu, meneteskan liur ke dalam kuah seblak. Sementara itu, kabar tentang keanehan yang menimpa para pelanggan seblak Bayu mulai menyebar di kosan. Winda yang semula meremehkan cerita Laras, kini mulai merasa ada yang aneh. "Aku mimpi buruk semalam, Laras," katanya saat sarapan. "Aku lihat gerobak seblak itu berdiri sendiri di tengah hujan. Dan aku lihat pocong merah di sana." Laras menatap Winda dengan serius. "Kamu lihat juga? Aku rasa ini pertanda. Kita harus lakukan sesuatu." Laras memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Siang itu, ia mendatangi rumah Ki Wirya, dukun yang konon membantu Bayu. Rumah itu terletak di ujung gang, jauh dari keramaian. Cat temboknya sudah terkelupas, jendela kacanya retak, dan bau dupa menyengat menusuk hidung. Laras mengetuk pintu. Sesaat kemudian, pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok Ki Wirya dengan sorot mata tajam. "Siapa kamu? Apa maumu datang ke sini?" Suara Ki Wirya dalam dan bergetar. "Saya Laras, saya tahu Anda membantu Bayu," jawab Laras berani. Ki Wirya menyipitkan mata. "Apa yang kau ketahui tentangnya?" "Saya tahu dia menggunakan air liur pocong merah. Itu sebabnya banyak yang mengalami gangguan setelah makan seblaknya." Ki Wirya mendengus. "Kau tidak tahu apa-apa. Ini bukan urusanmu." Tapi Laras tidak mundur. "Saya harus tahu, Pak. Saya tidak bisa diam sementara banyak orang yang kena imbasnya." Ki Wirya terdiam sejenak. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan mempersilakan Laras masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi beberapa lilin dan asap dupa. Di dinding tergantung foto hitam putih seorang pria tua yang menatap tajam. "Bayu datang padaku minta bantuan supaya dagangannya ramai," kata Ki Wirya. "Tapi setiap keberuntungan dari dunia gaib ada harganya. Pocong merah adalah roh penasaran yang haus darah.
Air liurnya adalah media untuk mendatangkan keajaiban, tapi juga kutukan. Laras menelan ludah, bulu kuduknya meremang. Jadi Bayu sengaja? Ki Wirya mengangguk. Ia datang padaku dengan hati penuh tamak. Pocong merah memberinya apa yang dia mau. Tapi roh itu menuntut balasan. Dan kalau Bayu berhenti, pocong itu akan murka. Laras menggigit bibirnya. Saya harus memberitahu warga. Ini berbahaya. Ki Wirya menatapnya dengan tatapan tajam. Hati-hati nak, roh ini tidak suka diusik. Kalau kau terlalu dalam ikut campur, kau juga akan jadi sasaran. Keluar dari rumah Ki Wirya, Laras merasa napasnya berat. Langit mendung seperti ikut muram, dan hujan gerimis mulai turun. Ia menoleh ke arah gang sempit tempat rumah itu berdiri, seperti ada bayangan merah di ujung sana, mengintai. Malam harinya, Laras mengumpulkan warga kosan di aula kecil. Teman-teman, kalian harus tahu, ada yang salah dengan seblak Bayu. Saya melihat sendiri, ada pocong merah yang membantu usahanya, kata Laras lantang. Warga saling pandang, beberapa terlihat ketakutan. Ini serius Laras? Tanya Dini, salah satu penghuni kos. Saya sendiri melihatnya Din. Pocong merah itu berdiri di belakang Bayu. Saya sudah bicara dengan orang pintar. Katanya air liur pocong merah itu yang bikin seblak Bayu enak. Tapi berbahaya. Warga terdiam. Beberapa menggumamkan doa. Ada juga yang mulai menangis pelan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Winda pelan. Sebelum Laras sempat menjawab, pintu aula mendadak berderit, terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk dan lampu neon di langit-langit berkelip-kelip. Semua orang menoleh ke arah pintu. Di sana, Bayu berdiri. Matanya merah, wajahnya terlihat pucat. Kenapa kalian membicarakan aku? Suaranya parau, nyaris seperti bukan miliknya. Semua orang mundur, takut. Laras menatap Bayu dengan mata penuh tekad. Bayu, hentikan ini. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu air liur pocong merah itu bukan hal biasa. Katanya keras. Bayu tertawa pendek, tapi suaranya dingin. Kau tahu apa Laras? Ini bukan urusanmu. Ini pilihanku. Laras menatapnya lekat. Ini bukan hanya urusanmu. Pocong merah itu menuntut balas pada siapa saja yang menentang, termasuk dirimu sendiri. Bayu terdiam, matanya tampak kosong, seolah ada sesuatu yang mengendalikan. Lalu ia berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan warga yang masih membeku ketakutan. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Suara langkah kaki berderap di lorong kosan, disertai bisikan pelan yang mengerikan. Bayu, kau tak bisa lari. Suara itu seperti berasal dari bawah tanah, menggema di kepalanya. Laras membuka jendela kamarnya, menatap ke halaman. Dalam remang lampu jalan, ia melihat sosok pocong merah berdiri, menatap ke arahnya. Wajahnya penuh luka, liur kental menetes dari mulutnya, dan matanya menyorot kebencian yang tak terkatakan. Laras menutup jendela cepat-cepat, tubuhnya gemetar. Ia sadar, ini bukan hanya tentang Bayu. Pocong merah itu kini sudah menargetkan semua orang yang tahu rahasianya. Sejak malam itu, kosan Laras berubah menjadi tempat penuh kecemasan. Setiap sudut lorong tampak lebih gelap, dan suara-suara aneh sering terdengar di balik pintu-pintu kamar. Para penghuni kosan mulai merasa ada yang mengintai. Bahkan, udara di dalam kamar Laras kini selalu terasa dingin meskipun tidak ada AC. Suatu malam, Laras terbangun oleh suara langkah kaki di luar kamarnya. Pelan, berirama, seolah seseorang sedang berkeliling memeriksa semua pintu. Ia menahan napas, meraih ponselnya, dan memeriksa waktu. Jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Jangan buka pintu, Laras. Bisik suara halus di telinganya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sana.
Ia mendekat ke pintu kamar dan menempelkan telinga. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamarnya. Degup jantungnya semakin kencang. Lalu terdengar ketukan 3 kali, pelan tapi mematikan. Tok, tok, tok. Siapa di sana? Suara Laras bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyesakkan. Laras mundur, matanya tak lepas dari pintu. Tiba-tiba, di sela-sela pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sepasang mata merah menatapnya, bercahaya dalam kegelapan. "Bayu?" gumamnya. Tapi itu bukan Bayu. Matanya kosong, penuh kebencian, dan dari sela bibirnya yang membusuk, menetes air liur merah. Seketika lampu kamarnya mati. Laras menjerit, tubuhnya gemetar. Ia memeluk dirinya, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Tapi suara itu terus berbisik di telinganya. "Laras, jangan ikut campur. Kalau tidak, kau akan jadi milikku." Pagi harinya, Laras tampak pucat. Ia mencoba memberitahu Winda dan beberapa penghuni kosan, tapi mereka semua mulai ketakutan sendiri. "Aku mendengar suara yang sama," kata Winda lirih. "Aku juga melihat bayangan merah di lorong, seperti dia sedang mencari seseorang." "Ini semua karena Bayu," kata Laras. "Dia yang membawa pocong merah itu ke sini." Warga kosan akhirnya sepakat untuk memanggil seorang wanita indigo bernama Melati. Mereka percaya Melati bisa melihat lebih dari apa yang tampak. Saat Melati tiba, ia langsung merasa hawa aneh di kosan. "Tempat ini kotor," kata Melati dengan nada serius. "Ada energi jahat yang sangat kuat. Aku bisa merasakannya menempel di sini dan di dalam gerobak seblak Bayu." Malam itu, Melati melakukan ritual di aula kosan. Ia duduk bersila di atas tikar, menyalakan dupa dan memejamkan mata. Semua penghuni kos berkumpul, menyaksikan dengan takut-takut. "Ada yang ingin kau sampaikan padaku, roh merah," bisik Melati lirih. Tiba-tiba asap dupa berputar liar dan lampu aula berkedip. Dari kegelapan, suara serak terdengar. "Mereka semua harus mati," bisik pocong merah itu. Warga kosan menjerit ketakutan. Melati membuka matanya. Matanya berubah putih sepenuhnya, seolah bukan miliknya. "Bayu sudah mengikat perjanjian dengan roh ini," kata Melati dengan suara yang bukan miliknya. "Pocong merah tidak akan berhenti sebelum Bayu membayar hutangnya. Dan kalian semua yang tahu rahasianya akan menjadi korbannya." "Bagaimana kami bisa selamat?" tanya Laras putus asa. Melati menatapnya dengan mata kosong. "Hanya ada satu cara. Kalian harus memaksa Bayu memutus ikatan itu sendiri. Kalau tidak, roh ini akan merenggut siapa saja yang terlibat." Malam semakin larut dan suasana kosan menjadi semakin mencekam. Saat semua orang kembali ke kamar masing-masing, Laras melihat Bayu berdiri di lorong, menatap kosong ke arah pintu kamarnya. "Bayu, kau harus akhiri ini," teriak Laras. Tapi Bayu hanya tersenyum aneh dan pergi, meninggalkan jejak kaki merah yang berkilau aneh di lantai. Sejak itu, teror semakin menjadi-jadi. Winda menemukan bercak darah di wastafel. Dini mendengar suara tangisan bayi dari loteng, dan beberapa penghuni kos lain mengaku bermimpi diikuti pocong merah yang meneteskan liur busuk. Kosan itu kini seperti rumah hantu. Semua orang hidup dalam ketakutan, menunggu giliran siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Sampai suatu malam, Laras mendengar kabar mengejutkan. Bayu ditemukan pingsan di belakang gerobak seblaknya. Tubuhnya kaku dan mulutnya terus-menerus menggumam kata yang sama. "Pocong merah, pocong merah." Laras tahu ini pertanda. Waktu mereka tidak banyak. Pocong merah sudah semakin marah, dan jika mereka tidak segera menemukan cara untuk memutus perjanjian itu, tak hanya Bayu, seluruh penghuni kos akan menjadi korban berikutnya.
Sejak malam ketika Melati menguak rahasia bahwa Bayu telah mengikat perjanjian dengan Pocong Merah, suasana kosan menjadi semakin menakutkan. Tiap sudut lorong dipenuhi bisikan-bisikan gaib. Semua penghuni kosan berusaha menghindari kontak dengan Bayu. Bahkan Laras dan Winda sering bergidik ngeri saat melewati gerobak seblak yang kini seperti sarang kutukan. Sementara itu, Bayu terlihat semakin aneh. Matanya selalu sayu, seolah dia tidak tidur selama berhari-hari. Gerobak seblak yang dulu menjadi sumber kebahagiaan dan rezekinya kini menjadi beban yang tak terpisahkan. Setiap malam, ia mengelus gerobak itu dengan penuh obsesi, membisikkan kata-kata aneh sambil sesekali meneteskan air mata darah. Laras yang diam-diam memperhatikan Bayu merasa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dia bayangkan. Suatu malam, Laras dan Winda memutuskan untuk mengunjungi rumah Melati lagi. Mereka ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana cara memutus perjanjian terkutuk itu. "Aku harus tahu lebih banyak, Melati. Ini semua sudah terlalu jauh," kata Laras dengan suara gemetar. Melati menatap mereka dengan sorot mata lelah. "Perjanjian ini bukan main-main. Pocong Merah itu bukan roh gentayangan biasa. Ia adalah entitas jahat yang menuntut balas. Dan Bayu sudah menyerahkan sebagian jiwanya untuk mendapatkan kekayaan cepat dari gerobak seblak itu." Winda terisak. "Kalau begitu, bagaimana caranya kami bisa menyelamatkan diri? Kami semua sudah terlanjur tahu rahasianya." "Bayu harus memutus perjanjian itu sendiri," jelas Melati. "Dia yang memulai, dia yang harus menyelesaikannya. Tapi roh itu sudah terlalu kuat dan Bayu mungkin tidak sanggup melakukannya." Laras merasakan sesak di dadanya. Ia tahu Bayu bukan orang jahat, tapi ambisinya telah membawanya terlalu jauh. Ia harus berbicara langsung dengan Bayu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Laras memberanikan diri mendatangi kamar Bayu. Ia mengetuk pintu perlahan, menahan napas. "Bayu, aku tahu semua tentang perjanjianmu," ucap Laras. Pintu terbuka perlahan. Bayu berdiri di sana, matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat hidup. "Kau tidak seharusnya ikut campur, Laras." Suaranya parau, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah membusuk. "Aku harus, Bayu. Lihatlah dirimu. Ini semua salah." Laras berusaha meraih lengannya, tapi Bayu menepisnya dengan kasar. "Sudah terlambat," bisiknya. "Pocong Merah itu tidak akan membiarkan kita pergi. Ia memberiku air liurnya. Itulah rahasia seblak yang membuat orang ketagihan. Aku harus terus memberinya makan." Laras mundur, terkejut. "Apa maksudmu memberinya makan?" Bayu tertunduk, menangis tanpa suara. "Setiap malam, aku harus memberikan darahku. Itulah syaratnya. Pocong Merah memakan darahku, dan sebagai gantinya, usahaku ramai. Tapi sekarang, dia lapar. Dia ingin lebih." Suasana menjadi sangat mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara pintu kamar lain berderit. Bayangan merah itu muncul di lorong, menatap lurus ke arah Laras dan Bayu. Pocong Merah itu semakin jelas, kulitnya mengelupas, dan dari matanya mengalir darah kental. "Bayu, waktumu habis," desisnya. Bayu menjerit dan berlari ke arah Pocong Merah, memohon dengan suara putus asa. "Jangan, aku akan memberimu lebih. Aku akan serahkan apa saja. Jangan ganggu mereka." Pocong Merah hanya tersenyum kejam. Tangannya yang kaku bergerak dan ruangan dipenuhi bau busuk tanah kuburan. Laras menutup mulutnya agar tak berteriak. Pocong Merah itu tiba-tiba menghilang, menyisakan hawa dingin yang membekukan tulang. Bayu jatuh berlutut, menangis histeris. "Aku sudah berusaha, tapi dia tidak mau pergi," gumamnya. Malam itu, Laras tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah.
Pocong merah telah menjadi penguasa di antara mereka. Dan selama Bayu tidak memutus ikatan itu, mereka semua adalah calon korban. Laras dan Winda memutuskan untuk tetap di rumah Melati untuk mencari solusi. Melati mulai mempersiapkan ritual besar, ritual pemutusan ikatan yang memerlukan keberanian Bayu. "Kita harus melawan ini bersama-sama," kata Melati mantap. "Kalau tidak, pocong merah akan mengambil nyawa kalian satu persatu." Sementara itu, Bayu kembali ke gerobaknya. Ia menatap mangkuk besar, tempat ia biasa menyiapkan kuah seblak. Air liur merah itu masih ada di sana, kental dan berbau anyir. Tangannya gemetar, tapi ia tetap meraih sendok dan mencampurkannya. "Ini semua salahku," bisiknya. "Tapi aku tak bisa berhenti." Malam semakin larut dan suara pocong merah terdengar semakin sering. Langkah-langkah kaki yang bergema di lorong kosan, suara-suara tangisan, dan bisikan yang memanggil nama Bayu. Semua orang tahu malam-malam berikutnya hanya akan semakin gelap. Dan ketika bulan purnama naik, pocong merah muncul lagi. Kali ini, ia tak hanya menatap, ia tersenyum lebar, seolah tahu akhir yang tragis sudah dekat. Pagi itu, langit tampak kelabu dan hujan gerimis turun tipis. Suasana kosan semakin sunyi, seolah semua penghuninya memilih untuk bersembunyi. Bayu duduk di kursi kayu tuanya, matanya menatap kosong ke gerobak seblak yang kini seperti mesin pembunuh. Dia tahu malam nanti adalah waktu penentuan, ritual pemutusan ikatan yang akan dilakukan oleh Melati. Di rumah Melati, Laras dan Winda sibuk mempersiapkan sesaji. Wangi dupa memenuhi ruangan sempit dan Melati tampak tenang meski wajahnya pucat. "Kita harus lakukan ini di tempat asal perjanjian," kata Melati sambil menata kain putih dan beberapa benda pusaka. "Ritual ini hanya bisa berhasil jika dilakukan di gerobak seblak tempat Bayu mengikat kontrak." Laras menatap Winda yang masih gemetar ketakutan. "Kau yakin kita sanggup?" bisiknya. "Kita tidak punya pilihan, Laras," jawab Winda dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kita tidak lakukan ini, pocong merah akan mengambil nyawa Bayu. Dan mungkin nyawa kita juga." Malam pun tiba. Hujan semakin deras, menambah ketegangan yang mencekam. Mereka bertiga, Laras, Winda, dan Melati, berjalan menuju gerobak seblak yang tampak menyeramkan di bawah lampu jalan temaram. Bayu sudah berdiri di sana, menunggu dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat dan darah segar masih menetes dari luka di tangannya. "Bayu, kau harus kuat," kata Melati tegas. "Kau harus ikut membaca mantra ini bersamaku. Dan yang paling penting, kau harus benar-benar menyesali semua perbuatanmu." Bayu mengangguk perlahan, meski ketakutan jelas tergambar di wajahnya. Mereka berdiri, melingkar di sekitar gerobak, sementara Melati mulai menaburkan bunga 7 rupa dan menyalakan lilin merah di setiap sudut. "Aku memohon kepada leluhur dan penjaga alam, putuskanlah ikatan ini," gumam Melati. Bayu mengikuti, suaranya bergetar. "Aku menyesali semua, aku menyesali semua." Namun, tiba-tiba angin kencang bertiup, lilin-lilin padam satu persatu. Suhu turun drastis dan wangi tanah kuburan menyeruak. Laras dan Winda saling berpegangan, sementara Melati terus membaca mantra. Suara tawa pocong merah menggema di antara suara hujan. Sosoknya perlahan muncul di balik gerobak, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya yang merah membara menatap Bayu dengan kebencian yang mendalam. "Bayu, kau tak bisa lari," desis pocong merah itu. Bayu memejamkan matanya, air mata bercampur air hujan. "Aku mohon, lepaskan aku tidak mau lagi." Pocong merah tertawa keras. Tangannya yang kaku menggapai Bayu dan udara tiba-tiba menekan, membuat dada Laras dan Winda sesak. Melati berteriak, "Bayu, baca mantra terakhir,"
Cepat!" Bayu terhuyung, darah menetes dari luka-luka kecil yang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dia memaksa suaranya keluar, membaca mantra yang diberikan Melati. "Aku putuskan ikatan terkutuk ini. Aku kembalikan semua kekuatan dan kejayaan semu ini." Pocong merah meraung marah. Tubuhnya tampak bergetar dan hawa panas bercampur dingin menyelimuti mereka. Seketika, Bayu terjatuh. Pocong merah menatapnya tajam, kemudian menoleh ke arah Laras dan Winda. "Kalian semua akan kubawa bersama dia." Namun, Melati tak gentar. Dia mengambil segenggam tanah kuburan yang telah diberi doa, lalu melemparkannya ke arah pocong merah. "Dengan ini, aku putuskan kuasamu. Pergi." Jeritan pocong merah menggetarkan malam. Sosoknya bergetar, kemudian perlahan memudar menjadi kabut hitam yang menghilang di antara hujan. Lilin-lilin menyala kembali, dan keheningan kembali meliputi mereka. Bayu tergeletak lemah, wajahnya penuh luka, tapi matanya terbuka. Dia menangis pelan. Sudah selesai?" tanya Laras dengan suara serak. Melati menatapnya. "Sudah, tapi dia akan selalu meninggalkan bekas. Perjanjian itu tak pernah benar-benar hilang dari dunia ini." Mereka semua diam, hanya terdengar suara hujan. Laras membantu Bayu berdiri. Dia masih tampak rapuh, tapi kali ini matanya sudah tidak kosong. "Aku akan menutup gerobak ini untuk selamanya," gumam Bayu lirih. "Dan kita akan membantumu," balas Laras mantap. Malam itu menjadi saksi bagaimana sebuah keserakahan hampir merenggut semua. Pocong merah mungkin telah pergi, tapi pelajaran ini tidak akan pernah hilang. Beberapa hari berlalu sejak ritual pemutusan ikatan dilakukan. Bayu berusaha kembali hidup normal. Gerobak sebelaknya kini terbengkalai, dibiarkan lapuk di sudut halaman. Setiap kali dia melihatnya, Bayu selalu teringat suara tawa pocong merah yang terus menghantui pikirannya. Namun, meskipun pocong merah telah lenyap, Bayu merasa ada yang tak beres. Dia sering bermimpi buruk. Wajah pocong merah muncul di mimpinya, matanya membara, seolah menuntut balas. Bayu semakin kurus dan tatapannya selalu kosong. Suatu malam, Bayu memutuskan untuk membakar gerobak seblak itu. Dia menyiapkan bensin dan korek api. Laras dan Winda menemaninya, meski keduanya tampak cemas. "Kau yakin ini perlu dilakukan?" tanya Laras pelan. "Ini harus diakhiri," jawab Bayu mantap. "Aku tak mau terus dihantui." Api menyala, membakar kayu lapuk dan wajan bekas yang pernah menjadi sumber kehidupannya dan sumber kutukan. Bayu berdiri, memandangi kobaran api, mencoba menenangkan jiwanya. Namun, malam itu, mimpi buruk Bayu justru semakin nyata. Saat dia tertidur, dia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. 3 kali, pelan tapi menghantam hatinya dengan rasa takut yang luar biasa. Bayu terbangun, matanya langsung menatap ke jendela. Dan di sanalah, samar-samar, wajah pocong merah muncul di balik kaca. Senyum mengerikan yang perlahan melebar, matanya menatap penuh kebencian. Bayu berteriak. Laras dan Winda yang mendengar teriakan itu langsung masuk ke kamar. Mereka menemukan Bayu berdiri di sudut ruangan, gemetar, wajahnya pucat. Dia datang lagi, bisik Bayu. Suaranya nyaris tak terdengar. Melati yang sudah datang untuk membantu segera menyadari bahwa ikatan itu belum benar-benar hilang. "Bayu, kau harus menghadapinya. Pocong merah itu tidak sepenuhnya pergi. Dia menuntut balas." Malam itu, mereka semua duduk melingkar di kamar Bayu. Melati mencoba merapal doa pelindung, sementara Laras dan Winda memegangi tangan Bayu yang terus bergetar. "Kau harus ceritakan semuanya, Bayu," kata Melati lembut. "Jangan ada yang disembunyikan." Bayu akhirnya membuka semua rahasia yang selama ini dia tutupi.
Bagaimana dia mencari air liur pocong merah. Bagaimana dia melakukan ritual pemanggilan sendiri tanpa tahu konsekuensinya. Dia bilang akan memberiku pelanggan ramai, dan aku hanya harus memberikan darahku setiap malam Jumat, kata Bayu. Suaranya parau. Aku bodoh, aku terlalu tamak. Suasana menjadi semakin mencekam. Hujan kembali turun di luar, dan suara angin terdengar seperti bisikan halus yang menusuk telinga. Melati menatap Bayu dengan serius. Kau harus memutuskan ini untuk terakhir kalinya. Kau harus mengusirnya dari hidupmu sendiri. Malam itu, Bayu memejamkan mata dan dengan berani dia berbicara. Aku kembalikan semua yang pernah kau beri. Aku tidak takut lagi. Pergilah dari hidupku. Sejenak suasana hening hingga tiba-tiba suara tawa pocong merah menggema. Sosoknya muncul di sudut ruangan, samar, tubuhnya membusuk dan berlumuran darah. Kau pikir bisa lepas begitu saja? Suaranya seperti derit pintu tua. Aku tak akan pergi, Bayu. Aku bagian dari hidupmu sekarang. Laras menjerit, Winda memeluknya erat. Namun Melati berdiri menghadapi sosok itu, matanya menatap tajam. Dia merapalkan doa-doa pengusir setan, dan udara menjadi semakin dingin. Lilin di sudut ruangan padam satu persatu. Pocong merah merangkak pelan ke arah Bayu, tangannya terjulur. Bayu hanya bisa memejamkan mata, air matanya mengalir deras. Bayu, lawan dia, teriak Melati. Jangan biarkan dia mengambilmu. Bayu membuka matanya, dan untuk pertama kalinya dia tidak takut. Dia menatap pocong merah itu dengan mata penuh penyesalan. Aku tidak akan menyerah pada ketakutanku. Seketika, tubuh pocong merah itu bergetar hebat. Suara jeritannya memekakan telinga. Bayu terus menatapnya, dan perlahan sosok itu memudar, meredup, dan akhirnya hilang seperti asap. Kamar menjadi hening kembali. Bayu jatuh terduduk, menangis lega. Laras memeluknya erat, sementara Melati berkata pelan, "Kau telah menebus kesalahanmu, Bayu. Tapi ingat, keserakahan selalu punya harga." Esoknya, Bayu memutuskan untuk meninggalkan kampung itu. Dia tahu, walau pocong merah telah lenyap, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Laras dan Winda menatapnya pergi dengan haru, sementara Melati hanya berbisik, "Semoga kau selalu ingat, jangan pernah main-main dengan dunia gaib." Begitulah akhir dari kisah kelam ini, teman-teman. Sebuah pelajaran berharga bahwa keserakahan selalu membawa kutukan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka kisah ini, jangan lupa klik like dan subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya. Dan ingat, di luar sana, dunia gaib selalu menunggu orang-orang yang lengah.